peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang mengambil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-10, di mana dalam bacaan Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 35 hari ini mengisahkan tentang bagaimana tokoh Yesus yang dikagumi, diterima dan diikuti orang banyak justru dianggap tidak waras oleh orang-orang di dekatnya. Fitnah yang keluar dari mulut sungguh menyakitkan kita dan bahkan bisa membuat kita marah. Orang tidak suka difitnah karena berbagai macam alasan, terutama untuk menjaga nama baik di mata orang lain. Dengan fitnah, kita bisa dijauhi dan tidak lagi dipercaya.
Hal inilah yang membuat orang sering berkata bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi adalah fitnah itu datang dari kalangan keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini dianggap tidak waras oleh kaum keluarganya dan para ahli Taurat. Ia disebut sebagai orang yang kerasukan Beelzebul dan menurutnya mengusir setan dengan bulu setan. Berhadapan dengan situasi ini, Yesus tetap tenang. Ia tidak marah ataupun mengata-ngatai mereka. Pertanyaan Yesus, bagaimana mungkin iblis dapat mengusir setan? Hendak membuka pikiran mereka agar dapat berpikir logis. Penjelasan yang diberikan Yesus menunjukkan bahwa segala sesuatu itu akan berhasil apabila orang bersatu. Bagaimana mungkin kuasa kejahatan menentang kejahatan itu sendiri? Karena jika terjadi demikian, maka mereka akan terpecah-pecah dan tidak dapat bertahan. Saudara-saudari terkasih, kita semua tentu tidak suka kalau difitnah, apalagi hal itu menyangkut iman kita. Hari ini, Yesus mengajak kita untuk saling bersatu sebagai keluarga. Kita adalah keluarga karena iman dan kepercayaan yang sama. Sebagai keluarga, kita adalah saudara satu sama lain. Bagaimana mungkin kita sebagai saudara, kita bisa saling memfitnah dan saling menjatuhkan hanya untuk mendapatkan kepuasan diri kita? Yesus mengajak kita untuk tetap bersatu dan menghadapi setiap fitnah dengan tenang. Kesatuan kita sebagai keluarga Allah nampak dalam setiap sikap dan perbuatan kita, yaitu melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah teguh dalam iman kita dan jangan pernah takut untuk mengakui iman kita di depan banyak